Sebenarnya ada beberapa aplikasi untuk mengelola referensi, jadi tidak hanya Mendeley, ada EndNote, ada Zotero, ada Refwork dan lain-lain ya. Tetapi yang Mendeley ini yang free yang dibuat oleh Elsevier, yaitu salah satu organisasi pengindeks Scopus ya. Kalau EndNote ini berbayar, kalau Zotero itu juga free. Jadi kalau di Indonesia yang direkomend oleh Dikti itu ada dua yaitu Zotero dan Mendeley ya. Jadi silakan mau pilih mau Zotero bisa, mau Mendeley bisa. Tapi yang saya akan berikan ini yang nanti yang Mendeley ya. Style referensi itu ada yang stylenya adalah Chicago gitu ya. Chicago dulu Harvard style itu modelnya begini ya, ya. Jadi nama penulis ini lengkap, judul, ya, nama jurnal, volume, tahun, halaman gitu ya. Kemudian ada yang model apa American Psychological Association. Ini modelnya seperti ini ya. Jadi ada DU-nya dan juga ada halaman, ada nama jurnal gitu ya. Kemudian juga ada yang MLA atau Modern Language Association. Ini namanya style ya, style atau gaya dari referensi atau daftar referensinya. Nah, ada juga yang model penomoran. Jadi yang disitasi di dalam artikel ilmiah nanti dalam bentuk nomor urut. Gitu. Kalau dia disitasi pertama maka dia nomor satu, kedua dia nomor dua dan seterusnya ya. Ada yang dari IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering, dia pakainya ini ya, pakai kurung kurawal. Ada juga yang pakai Vancouver. Kalau Vancouver dia pakai kurung biasa dan urutan nomornya sesuai dengan yang disitasi. Kalau sitasi pertama dia akan nomor satu gitu ya. Kalau sitasi kedua nomor dua dan seterusnya gitu ya. Nanti kita akan cobakan. Jadi Mendeley merupakan salah satu tadi aplikasi untuk referensi manager yang dikembangkan oleh Elsevier yang merupakan pengelola pengindeks jurnal ilmiah Scopus ya Elsevier itu ya. Kemudian Mendeley juga merupakan salah satu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi body note daftar usaha secara otomatis. Kalau kita sudah punya daftarnya nanti akan lebih mudah ya untuk melakukan citasinya. Saat ini kita diberi kapasitas untuk menyimpan library. Library itu berarti daftar artikel kita di sana itu 2 giga ya. 2 giga. 2 giga itu kalau daftar artikel, enggak buku ya, artikel itu bisa ribuan. Kalau buku nanti hanya apa sedikit ya, karena buku kapasitasnya besar. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Cara menginstalnya mudah ya, seperti menginstal yang lain atau di aplikasi yang lain, sama hampir sama. Saya rasa karena di sini itu pesertanya itu muda-muda, saya rasa mudah ya mengikuti yang sudah apa dengan teknologi mestinya ya. Silakan daftar dulu di mendeley.com, registrasi akun, klik akun dan ikuti ya petunjuk selanjutnya. Silakan diikuti petunjuknya, kemudian emailnya juga jangan lupa, terus passwordnya jangan lupa diingat ya, atau disimpan di mana gitu jangan sampai lupa. Kalau lupa pasti ya sudah hilang atau biasanya ada muncul ini ya, lupa password ya. Tapi disimpan ya. Jadi emailnya menggunakan apa, passwordnya apa. Karena nanti dipakai untuk apa? Yang desktop, yang offline, versi offline itu juga nanti bisa di sinkronisasi sehingga apa? Kita tetap menyimpan walaupun offline tetap menyimpan database kita di Elsevier. Jadi kalau komputer kita rusak kena virus, kita bisa kembalikan ya. Sehingga nggak hilang, sehingga eh, database artikel yang kita sudah kumpulkan itu nggak akan hilang. Jadi setiap kita selesai, setiap kita mau tutup aplikasi, kita sinkronisasi dulu. Sinkronisasi ya, menyamakan antara file yang ada di komputer dengan yang di database di Elsevier. Tapi kalau online ya sudah otomatis dia sudah di sana, tetapi ya resikonya kita harus koneksi terus. Begitu ada trouble internet, internetnya mati, kita nggak bisa mengerjakan. Nah itu bedanya ya. Silakan nanti buat account dulu di Mendeley di sini, kemudian nanti masukkan email, kemudian nanti akan dikonfirmasi, oke, ya, kemudian isikan seperti biasa ya, kalau kita register di
suatu situs atau di mana saja nanti kan pasti akan minta nama, password. Passwordnya 6 karakter minimal. Jadi bisa lebih banyak, lebih lebih baik, lebih kuat gitu ya. Selanjutnya klik register, nanti tunggu email, buka email yang sebelumnya digunakan atau dipakai untuk melakukan registrasi, kemudian lakukan verifikasi email ya. Nah, kalau sudah selesai, sudah ya, baru kita selanjutnya adalah mendownload dari aplikasinya ya. Jadi tadi yang link saya berikan nanti akan mengarahkan ke sini, download file. Ini yang versi online. Ya, ada yang versi ini untuk for Windows atau for Mac ya atau Linux ya. Jadi silakan nanti tergantung dari komputer atau laptopnya itu menggunakan yang apa ya, apakah Windows ataukah Mac atau Linux gitu ya. Kemudian nanti akan ada pertanyaan ini, anyone who use this computer all user, jadi semua user itu boleh menggunakan Mendeley yang kita install atau tidak. Kalau hanya kita ya pilih only for me, kalau semua berarti yang atas ya, tinggal klik install. Ya, ini yang versi online ya, versi online. Nah, ketika kita menggunakan versi online, biasanya nanti kalau kita mau masuk ya, kita harus login. Nah, loginnya sama ya tadi ya, sesuai dengan login di tadi pendaftaran atau di registrasinya gitu ya. Makanya jangan lupa password dan email ya gunakan untuk registrasi di sini. Kemudian kalau sudah install, kalau yang mini desktop yang offline, ini yang offline ya, yang tadi saya kirimkan di grup juga ada. Ini bisa mengikuti langkah ini. Ya, sama sama saja ya sebenarnya. Kalau di yang offline itu yang versi terakhir kalau nggak salah di bulan Desember 2023 ya. Ikuti aja langkahnya terus sampai next next ya. Kemudian muncul ini sampai finish. Ya, kalau sudah sampai finish ya, klik finish ini selesai, maka nanti akan membuka aplikasi Mendeley-nya dan yang pertama muncul akan ini ya. Untuk apa? Melakukan login ya. Jadi kita harus login dulu. Baik itu yang offline maupun yang online, untuk pertama kali membuka itu login dulu. Tapi kalau yang offline biasanya kalau sekali login sudah, ya nanti seterusnya biasanya secara otomatis sudah login. Tapi kalau yang online, ketika kita membuka itu kita harus selalu login karena harus koneksi, harus terkoneksi ke internet ya, harus nyambung ke internet. Kalau internet trouble ya trouble juga nanti jadinya gitu ya. Tampilan dari Mendeley-nya akan seperti ini. Sebelah kiri ini adalah untuk nanti menamakan folder dan database ya, mengelompokkan dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kotak tengah ini untuk melihat artikel atau jurnal-jurnal yang sudah dimasukkan. Nanti yang sebelah kanan itu untuk edit ya, seperti misalkan judul, volume, nomor, dan sebagainya. Ya, ini tampilan Mendeley. Ah, kemudian setelah muncul ini berarti sudah sukses ya, sudah. Nah, sekarang bagaimana menyambungkan dengan MS Word? Kelemahan di online, versi online, kita harus punya account di Microsoft itu. Jadi kalau kita nggak punya account Microsoft ya kita nggak bisa menggunakan. Kalau versi online tidak. Versi online kita tinggal ini ya menghubungkan itu klik tools di atas nanti ya di atas ini ada tools, ada penghubung kemudian klik MS Word. Nanti ada pilihan ya, ada pilihan install gitu ya, install now gitu ya. Nah, ada pilihan ini. Tapi kalau di Word nanti agak sorry yang di online untuk yang versi online ini memang kita harus punya account di Microsoft Office. Jadi ada pihak ketiga. Ini yang menjadi ini ya agak agak susah kalau tidak punya. Kalau tidak punya kayaknya nggak bisa ya. Kalau nggak punya account di Microsoft untuk yang versi online. Tapi biasanya kalau laptop baru biasanya dikasih ya sama penjual ya. Jadi asli. Jadi kita punya account Microsoft-nya ya. Kalau belum ya berarti kita bikin akun di Microsoft Office itu baru kita bisa menyambungkan antara Mendeley-nya dengan MS Word. Atau kita juga bisa gunakan MS Team ya.
kita bisa menggunakan. Kita kan masing-masing punya email di MS Team ya. Pakai email itu kayaknya bisa kayaknya ya. Tapi coba dicoba. Kalau enggak ya berarti harus bikin akun baru di Microsoft Office. Ya. Atau yang punya laptop baru biasanya punya ya, atau dibelikan atau didaftarkan si penjual, tanya aja email yang dipakai sama sama apa ini passwordnya apa gitu ya. Untuk menyambungkan Mendeley dengan Word. Tapi kalau yang tadi offline yang saya kirimkan offline untuk offline, nah itu nggak perlu ya karena hanya klik ini aja ya, tools nanti muncul import dokumen, install ini ya, Citation plugin ya, install plugin. Nah, ini tampilan login yang pertama kali ya. Kemudian ini tadi sama ya, desktop web dan desktop web Mendeley. Kalau web itu yang versi tadi online maksudnya ya. Kalau yang offline nanti kan yang dulu ya sama seperti ini sebenarnya tampilannya downloadnya ya. Kalau yang kanan ini kan harus terhubung terus ya. Maka disebut dengan desktop berbasis web atau online versi online. Nah, tampilannya juga agak berbeda ya dari sini agak berbeda juga. Yang kiri ini yang offline, yang versi yang kanan ini yang tadi online ya, yang harus terhubung ke internet ya. Saya percepat aja biar ini ya, langsung ke. Nah, ini yang berbasis offline. Tadi saya juga sudah munculkan di depannya bahwa kalau offline maupun online sebenarnya hampir sama, hanya saja tampilannya agak berbeda gitu ya. Kalau di sini di yang ini versi desktop yang offline, tadi ada jendela yang sama ya. Jadi yang kiri di sebelah kiri ini adalah panel kiri atas untuk mengatur kelompok referensi berdasarkan folder. Jadi kita nanti bisa membuat banyak ya untuk folder apa saja gitu ya. Misalkan untuk karya ilmiah tentang SDM, pemasaran atau yang lain. Kemudian yang bawah ini nama penulis nanti, yang berisi nama-nama penulis dari dokumen yang kita sudah masukkan. Sedangkan yang di tengah, panel tengah ini adalah panel library yang menunjukkan dokumen. Ya, kalau merah ada filenya, kita bisa klik dua kali, nanti akan muncul di atau membuka ya, membuka filenya terbuka. Nah, yang kanan ini untuk atribut dan perbaikan dokumen. Misalkan apa, nama jurnal, penulis, ya, nama jurnal, penulis dan lain-lain ya. Nanti akan ada di sebelah eh, sini ya, sebelah kanan gitu ya. Nah, kemudian ini tadi tools yang menghubungkan antara Mendeley dengan software MS Word. Jadi kalau yang offline kita bisa langsung ini klik ini install MS Word plugin ya. Itu bisa langsung. Tapi kalau yang online atau yang versi terbaru itu kita nanti harus punya tadi ya account di Microsoft. Nanti akan diminta ya ketika ini ya, ketika kita klik ini ya. Kemudian setelah nyambung ya, setelah diklik klik ini install MS Word plugin, nanti di sini itu akan muncul ya, ada ini ya, citasi, insert citasi ya, ada Open Mendeley. Nah, ini berarti sudah ya, pluginnya sudah masuk. Kalau belum ada berarti belum masuk pluginnya. Nah, kalau nggak ada pluginnya ya nggak bisa terkoneksi. Jadi harus pastikan untuk bisa terkoneksi ya. Kemudian kita bisa menyeting, dilakukan untuk menentukan letak. Kira-kira kita mau letakkan file PDF yang kita download dan upload di Mendeley itu mau ditaruh di mana gitu ya. Misalnya kita buat di D ya, nah, di folder D. Ya, kita bisa buat di folder D gitu ya. Ini yang manual ya, atau yang sorry yang offline ya, yang offline. Gitu kita bisa klik browse ya di dari sini dulu ya. Tools, option, ya, tool option, ya, kemudian nanti milih ini, organize my file, dicentang, diklik, kemudian browse itu untuk mencari di mana letak foldernya yang akan kita bikin ya.
apakah di drive D, drive F, atau drive yang lain. Ya. Kemudian kita juga bisa mengurutkan nama filenya. Ya, nama filenya mau kita urutkan berdasarkan apa? Misalnya tahun dulu baru judul, atau tahun judul penulis. Nah, itu bisa ya. Kemudian apply, kemudian klik OK. Terus bagaimana menambah dokumen? Menambah dokumen, ya itu dari file add. Nah, nanti kita contohkan. Ini saya jelaskan sekelas dulu ya. Jadi cara menambah dokumen itu bisa dari klik file, ya, add file, kemudian pilih nanti filenya di mana gitu ya. Ini berarti file misalkan PDF dari kita bisa ambil dari Google Scholar atau dari yang lain gitu ya. Bisa juga kita menambah dalam satu folder. Kita import langsung ya, atau kita add folder, ini ada add folder ya, bisa. Atau kita bisa mencari file yang kita download, atau manual entry itu kalau kita menemukan jurnal atau artikel itu berbayar. Ya, sehingga kita kalau berbayar kita bisa menggunakan, masih bisa menggunakan, tetapi tidak punya file gitu ya. Kan biasanya ada abstrak. Nah, itu nggak masalah. Kita ketikkan aja secara manual, nama jurnal, judulnya ya, volume, nomor halaman itu biasanya ada. Ya, kalau yang berbayar. Sehingga kita bisa klik entry manual. Atau biasanya untuk buku ya, buku cetak. Kan susah itu ya kalau buku cetak ya. Mau tidak mau ya kita harus melakukan secara manual entry-nya. Jadi di sini ya, klik add entry manual. Karena buku, kecuali kalau buku itu ada file e-booknya, itu bisa ya, e-booknya. Tapi kadang di sini juga nanti urutan di atributnya nggak sesuai lah. Kita harus diedit ya, atau kita edit diganti sesuai dengan yang benar. Ya, kemudian di menu paling sebentar tadi di ini ya. Misalkan kita punya mendapatkan satu artikel, kemudian yang kita download ya, kita baru download, kemudian klik add file di sini, kemudian nanti cari file yang akan di-download. Ya, ya dalam bentuk PDF, klik OK, nanti akan terbuka dan masuk ke sini. Ya, misalnya ini ya. Ini adalah file yang kita masukkan tadi. Kemudian di sebelah kanan tadi kita cek apakah benar judulnya. Nah, caranya gimana? Ya, file ini kita harus buka filenya, dibuka dua kali ya. Kenapa? Karena biasanya kalau tulisan dari Indonesia kebanyakan ya, walaupun sudah ada yang sesuai, kebanyakan tidak sesuai. Kadang judul itu masuk di penulis, penulis masuk di judul, nama jurnalnya kosong. Nah, ini yang kosong nih. Terus tidak ada volumenya, volumenya kosong, nomornya kosong. Nah, kita harus edit ya. Pastikan benar ya, misalkan judulnya ini pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, dicek ya, selalu dicek. Kebanyakan mahasiswa tidak ngecek sehingga kadang tulisannya judulnya huruf besar semua. Ya, judul itu harus, kalau besar semua ya harus kita edit ya, kita buat menjadi kayak gini, kecil semua ya, jangan jangan besar semua gitu ya. Dicek, diedit. Jadi tugas kita itu tidak hanya memasukkan, tapi dicek, diedit gitu. Tahunnya benar apa tidak. Kalau ininya nggak benar kan nanti disitasi ya nggak benar gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Nah ini contoh misalnya yang lengkap ya, udah ada nama jurnal ya. Kemudian kita bisa klik checkbox yang paling kanan bawah untuk memastikan bahwa ini tidak dipublish atau tidak bisa dilihat orang lain ya. Tapi kalau kita mau kolaborasi ya kita ini nggak usah dicentang nggak apa-apa ya dengan orang lain ya. Tapi kalau pengen ini ya dicentang aja gitu ya. Ya, kemudian di
sebelah kanan kalau kita menambahkan apa ini secara manual, misalkan buku ya, buku cetak, maka di klik entry manual nanti akan muncul ini ya. Pastikan ini buku ya. Buku atau book section. Book section itu book chapter ya. Book chapter itu yang penulisnya setiap bab itu berbeda-beda. Ya, biasanya ada babnya ada 10 ya berarti penulisnya ada 10 biasanya gitu ya. Nah, itu book chapter. Berarti pilih yang book chapter. Tapi kalau buku, buku utuh ya penulisnya cuma 3 2 ya pilih yang book itu ya. Kemudian nanti di sini ketikkan nama nama sorry judul ya. Judulnya dulu penulis tahun halaman. Jadi jumlah halamannya berapa? 300 ya misalkan. Terus city itu ada city ya, itu adalah kota penerbitnya mana, edisi kalau ada, editornya kalau ada, publisher atau penerbitnya siapa. Misalkan BP Undip, Badan Penerbit Universitas BPD gitu ya misalkan ini di publisher ya. Ini juga sama order setting kalau ada. Kalau ada ISBN juga kita tuliskan ISBN-nya gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ini contohnya misalkan punyanya Prof. Imam Ghazali, aplikasi analis multivariate dengan program IBM SS25 misalkan. Nah, ini ketik manual ini ya. Imam Ghazali tahun terbitnya 2018 nanti halamannya berapa. Itu. City-nya Semarang, edisi 2 misalkan. Editornya kalau ada siapa, kalau nggak ada ya kosongi ya. Publishernya apa? Publishernya ya Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ISBN-nya kalau ada, kalau nggak ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Kemudian klik save. Nanti secara otomatis akan masuk. Kemudian menambahkan lah menambahkan citasi referensi dengan web. Nah, kadang kita juga punya atau bisa melakukan citasi yang ada di Google Scholar langsung gitu ya. Jadi tanpa kita punya filenya. Nanti file bisa ditambahkan, bisa juga ya. Sehingga kita bisa melakukan misalkan membuka dari ini ya tentang apa? Tentang file atau artikel tentang yang kita ingin buat skripsi ya misalkan atau tugas akhir apa atau karya ilmiah apa ya. Tentang inflasi oh berarti misalkan cari di kata kuncinya aja pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi misalkan ya atau eh, pengaruh apa harga saham terhadap nilai apa gitu ya nilai perusahaan gitu atau nilai apa gitu ya. Nah, ini bisa ya. Nanti akan muncul seperti ini banyak gitu ya. Kemudian pilih yang sesuai yang kita mau citasi atau kita ambil ya. Misalnya ini ya. Kan ada tanda apostrof 2 ini ya. Nanti kita cobakan ya. Kemudian pilih yang di sini klik referensi manager. Ya. Jadi nanti bentuk filenya adalah RIS. Nah, ini cara memasuknya berbeda lagi ya. Kalau cara masukkannya RIS atau nanti diklik, nanti ini filenya bentuknya atau ininya RIS belakangnya ya, RIS. Nah, kalau sudah, nah ini cara memasukkannya kita klik file, import, RIS Research Information System, ya. Misalnya tadi apa dari Scholar nanti ndak mesti nama filenya Scholar ya, kadang dokumen, kadang apa gitu ya, sesuaikan saja pokoknya belakangnya RIS. Kemudian di open, nanti akan muncul di sini, masuk. Nah, ini juga kita cek benar apa tidak gitu ya. Itu dari apa citasi dari Google Scholar. Ada juga misalkan web importer. Web importer kita bisa download ya atau di mana ini kalau kita pakai Chrome itu ada di add-on ya atau di ini bisa dicari. Kalau bisa diinstal nanti akan muncul di sini ya warna merah. Nah, kalau kita versi online ini mudah gitu ya web importer secara otomatis tinggal cari kita pilih mana kita masukkan gitu ya. Dan yang online sama ya tadi ya. Jadi harus download, kemudian kita harus install ini web importer tadi sama
di apa yang offline juga ada ini ya. Web importer itu untuk tadi menginstal kalau misalnya kita sedang mencari tiba-tiba menemukan nanti akan ada tanda merahnya gitu ya yang bisa kita add ke dalam Mendeley secara online. Jadi tidak perlu di-download, jadi langsung bisa juga gitu ya. Kemudian kalau yang online sama juga ada install Mendeley Web Importer. Gunanya tadi ya untuk mengimport file-file yang kita peroleh dari internet dan biasanya akan muncul ada notifikasi gitu ya. Kalau itu free itu biasanya merah terang, oh berarti bisa di-download gitu ya atau kita import gitu ya. Kemudian ada juga ini ya, install Mendeley Set for Microsoft Word ya. Ini kan pluginnya gitu ya. Biasanya kalau yang online ini minta pihak ketiga. Untuk install site for Microsoft Word tadi yang sama yang online ya, ini yang versi online nanti kita akan diarahkan ya. Biasanya ke nah ini ada ke Microsoft Office-nya. Memastikan bahwa kita itu punya akunnya. Kalau kita punya akunnya secara otomatis cepat gitu ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah, kalau kita punya dua, offline dan online ini akan muncul dua. Yang kanan itu yang warna merah menyala, ini online. Kalau yang offline ini yang sebelah kiri, warna merahnya agak gelap ya. Jadi bisa bisa berjalan berduaan ini ya, tidak single gitu ya. Bisa juga. Tapi kalau saya kok lebih nyaman yang offline ya. Kalau menambahkan dari komputer ya tinggal ditambahkan saja ya. Nah, ini bentuk dari apa yang versi online itu seperti ini. Jadi di sini ada file from komputer, ada. Jadi tampilannya agak berbeda ya dengan yang offline tadi ya. Nanti kita tunjukkan juga lah bagaimana menambahkan dokumen secara manual. Jadi intinya hampir sama, cuman letak-letaknya agak berbeda dan tampilannya yang agak berbeda juga gitu ya. Menambahkan list juga sama, kita eh, klik aja atau kita cari dulu filenya di Google Scholar, kemudian kalau sudah ketemu baru kita klik ini set ya, klik set yang ada apostrof 2 ini, nanti akan muncul ini, kemudian kita pilih yang klik Ref Manager, referensi manager ya, kemudian add file from import library, pilih yang RIS ya, sama ya. Jadi sebenarnya intinya sama, hanya apa tampilannya yang berbeda gitu ya. Terus bagaimana cara membuat citasinya? Nah, kalau membuat citasi ada beberapa cara. Yang pertama untuk citasi body note. Body note itu kan di dalam teks ya. Pilih dokumen yang akan kita citasi. Kita bisa klik, misalkan tadi kita buka ya, kita klik ya, kemudian kita mau citasi nih, maka kita harus ditulis ulang. Ya, kalimatnya kita bisa perpendek atau bisa kita parafrase namanya ya, atau kita pastekan di Word dulu ya, kemudian kita rubah ya. Nah, kalau kita sudah sudah rubah misalkan ya, kita tinggal nih klik insert citation, kemudian tadi kalimatnya sudah kita tuliskan, letakkan kursor di mana tulisan itu berada gitu ya. Misalkan klik di sini. Kemudian yang kedua klik insert citation ini yang anu ya, yang offline, model offline apa yang versi offline. Kemudian nanti akan muncul ini, klik go to Mendeley, kita muncul ini ya tanda apostrof ya. Klik tanda ini, maka secara otomatis nanti dia akan muncul di sini hasilnya. Ini hasilnya. Jadi secara otomatis akan muncul di sini. Kalau citasinya adalah di akhir kalimat, maka yang dikurungkan semuanya seperti ini ya. Tapi kalau di awal kalimat, di tengah kalimat, yang diberi kurung adalah hanya tahunnya. Jadi ini bisa diedit. Nah, ini contoh di awal kalimat. Kalau tadi di akhir ya. Letakkan kursor di awal kalimat. Misalkan ini, menurut pengeluaran pemerintah Indonesia yang semakin meningkat, terutama barang modal, tidak mendongkrak pertumbuhan ekonomi dikarenakan barang modal yang dibelanjakan pemerintah tidak memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat dan merupakan aset yang kurang produktif. Ya, ini misalkan awalnya yang dikurung semuanya, maka ini bisa diedit.
kursornya letakkan di mana yang letak citasinya, misalkan di sini. Kemudian klik insert citation, go to Mendeley, kemudian pilih artikel yang akan disitasi. Kemudian, kemudian nanti kalau kita edit akan muncul nih keep citation edit. Maksudnya apakah akan menggunakan manual edit? Nah, klik manual edit sehingga akan yang dikurung itu tahunnya itu ya. Ini kalau yang di depan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat referensinya? Nah, kalau sudah kita masukkan referensinya, ya, kemudian letakkan kursor di akhir kalimat. Ya, kemudian klik insert bibliografi. Secara otomatis nanti apa mengurutkan ya sesuai urutan abjad semua artikel yang disitasi di sini. Kemudian stylenya ini ya, kita mau rubah stylenya, mengatur style. Stylenya itu apakah mau yang apa? American Psychological Association edisi 7 atau Vancouver atau yang apa? Ini bisa pilih di sini. Kemudian Mendeley desktop berbasis web atau online. Nah, ini tadi yang tampilan untuk yang berbasis web online gitu ya. Nah, nanti kita kalau di berbasis online kita juga ada fasilitas untuk mencari search for artikel online sehingga nanti bisa kita tambahkan juga ya di sini ya. Ini udah juga ada caranya nanti bisa ngikuti. Coba sekarang kita praktekkan ya. Nah, ini ya. Kalau saya share screen ya. Nah, ini Mendeley tadi ya. Kalau sudah diinstal, kalau kita buka, nah, kira-kira akan seperti ini. Nah, kemudian misalkan di sebelah pojok yang kiri, ini karena saya banyak ya, ini udah banyak sekali, nah, udah lama ya. Nah, di sini, ini yang versi offline, ini kita bisa membuat folder sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya kita akan membuat untuk pelatihan ya, kita tambahkan aja paling bawah ini ya, create folder, misalkan latihan ya, latihan. Ini kan kosong nih. Nah, ini folder latihan ya. Kosong ya, kan belum ada datanya ini. Nah, kita bisa mencari di Google Scholar ya. Kita mau cari apa? Misalkan pengaruh, misalkan word of mouth. Nah, word of mouth terhadap penjualan itu ya. Nah, ini ya juga ada ini ya, rentang tahunnya. Kita bisa milih rentang tahunnya. 5 tahun terakhir ya. Berarti apa? Kita bisa klik di sini ya. Jadi nanti yang muncul itu adalah tahun paling tidak ini 2021 minimal gitu ya. Nah, ini kan udah banyak nih. Nah, ini ada yang bisa di-download, ada yang tidak ya. Kalau misalkan ada tulisan jurnal ilmiah, oh berarti ini jurnal. Ini tahun 2022 ya. Download filenya, dan masuk ke jurnal. Kita download PDF-nya dulu. Ini juga kita download mana PDF-nya. Kemudian ini lagi kita download lagi. Kalau yang bagus ini ya, ini ada jurnal Sinta 2 gitu ya. Sinta 2 itu jurnal nasional tapi yang baik lah. Artinya dia melalui proses review yang sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi nanti pastikan kalau kita mau menulis karya ilmiah ya usahakan cari Sinta 2 atau internasional gitu ya, internasional. Nah, sekarang bagaimana memasukkan di Mendeley-nya? Ini kan tadi udah kita download ya, berarti di download ya. Di latihan kita masukkan karena bentuknya file, kita tinggal memasukkan begini. File, file, add file. Kemudian tadi yang kita download ini ya, ada 4 misalkan, kita bisa langsung di blok aja. Kita open ya. Nanti kita cek satu-satu. Ini 4 artikel yang kita masukkan ke dalam database kita di folder latihan. Kita harus cek satu-satu untuk memastikan apakah udah benar belum nih. Misalnya nih, ini kan judulnya 321. Kan berarti apa? Anda sesuai. Kita buka. Makanya ketika kita masukkan jangan ditinggal. Kita harus cek. Benar nggak? Kayak ini. Ini kan judulnya hilang nih. Judulnya kok nomor, padahal kalau kita buka, double klik di sini, judulnya kan ini. Berarti kita apa? Kita edit manual, kita ketikkan, ya. Kalau huruf
apalagi ini kan huruf besar semua ya. Kalau copy paste sebenarnya bisa, tapi kan ini huruf besar semua. Berarti apa ya kita ketik terpaksa ya, misalkan pengaruh, ya harga, personal, personal selling, kualitas produk, dan word of mouth ya, terhadap keputusan pembelian motor pada dealer PT Yamaha Putra Langkapura ya. Nah ini, jadi harus dicek ya, selalu dicek. Kemudian ini penulisnya benar nggak? Ini ada Umar Pake Harudin. Nah, ini kan salah juga ini. Ya penulisnya kan tidak sesuai nih. Kita hapus. Kalau kita di manual, kita bisa langsung nulis gini, Umar Bakti, enter. Dia akan otomatis ya. Kemudian Hairudin, Hairudin, enter. Kemudian Robi, Robi Setiawan, enter. Nah, gini. Secara otomatis kalau kita enter untuk yang offline seperti ini. Jadi saya udah masuk gitu ya. Kan berarti ini yang benar gitu ya. Tadi salah. Kemudian kita cek Jurnal Cakrawala Indonesia. Benar nggak ini judulnya? Nah, salah kan jurnal nama jurnalnya. Harusnya nama jurnal adalah Jurnal Jurnal Cakrawala Indonesia. Tahunnya benar nggak? Tahun 2021 benar. Volumenya berapa? Ini volume 1. Ini nulisnya volume 4. Berarti kan keliru ya. Harusnya volume 1. Nomornya, isu itu nomor 1. Halamannya. Nah, dicek halamannya benar nggak? Di sini ada halamannya 1 ya. 1 sampai terakhir adalah 16. Berarti harusnya apa? Ini salah juga. 1 sampai 16. Ini ya, nomor halaman ini ya. Nah, kalau lain-lain bisa diisi, bisa tidak. Misalkan kalau DOI kan sebenarnya ada nih. Ini juga mau diisi kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian ini tadi yang di unpublish ya. Unpublish Centang. Ya, ini karena masih baru ya, volume 1 nomor 1. Jadi mungkin kurang lengkap ya, belum ada di UI-nya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek benar nggak? Kita buka, double klik, judulnya benar nggak? Pengaruh. Nah, ini juga nggak lengkap ya. Pengaruh of mood dan kualitas produk. Nah, belum ya, masih kurang ya. Kita tambahkan terhadap keputusan pembelian pada PT Kemasindo Pratama Jaya. Ya. Nah, kita selalu harus cek ya. Jadi begitu kita input kan, jangan ditinggal. Kita harus satu-satu kita cek. Ini kan salah nih ya. Penulisnya harusnya kan Ayu, Ayu Andika, enter. Iwan Asmadi, enter. Bambang Haryono, enter. Nah, harusnya kan begini ya. Ini ada 3 penulis. Nama jurnalnya harusnya ini. Ekoma, Ekoma, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi ya. Tahunnya 2023 ya, benar. Volumenya nomor 3, volume 3 nomor 5 ya. Ini tahunnya 2004 ya. Ini berarti harusnya 2004. Cek ya tahun. Pokoknya pastikan ini sesuai dengan yang ada di jurnal ini. Ya SSN kalau ada bisa dituliskan, kalau nggak ada ya enggak ya. 3 volume 5, volume 3 nomor 5. Halamannya dicek dia halaman berapa di sini. Di sini mulai halamannya adalah 2033 sampai dengan ini ya halaman ya. Ini halaman paling atas pojok kanan sama di bawah ini ya. Ini kan halaman ini. Terakhir kita cek sampai berapa halaman. Ternyata di sampai 2043. Ini juga kita cek unpublish. Kalau mau ditambah URL juga boleh ya, kalau ada URL-nya. Kalau enggak ada ya enggak usah. Yang penting ini, kalau jurnal ya, nama nama penulis, nama jurnal, judul, volume, nomor, halaman. Ini yang utama ya.
Kemudian kita juga bisa memasukkan tadi yang dengan RIS ya. Dengan RIS itu misalkan site ini kita klik aja, nanti akan muncul gini, kemudian kita pilih yang Refman ya. Refman, nanti akan terdownload ya, ini RIS 1. Kemudian cari lagi misalkan ini peran sosial media, kita citasi, kita masukkan ke database ya, Refman lagi. Nah, cara masukkan kita kembali ke sini, pakainya apa? Impor. Impor RIS ya, Research Information System. Kemudian kita masukkan tadi ada 3 ya, RIS yang kita peroleh. Nanti akan masuk di sini ya. Nah, ini yang tadi kita masukkan. Ini juga harus kita cek, benar nggak? Ya, nama judulnya ya, yang tadi ya. Nah, Ekoma, Jurnal Kemajuan Akuntansi ya. Page halamannya. Ini buku atau tadi ya. Kalau repository ini kan ini biasanya ini ya. Ini biasanya skripsi. Jadi sebaiknya jangan dipakai sebagai untuk citasi ya atau jurnal utama ya. Kalau skripsi jangan. Kalau hanya sekedar dibaca bolehlah, enggak masalah. Tapi kalau untuk jadikan jangan ya. Jangan dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Kalau skripsi ini kan belum direview biasanya ya. Oleh karena itu cari yang jurnal, terutama misalkan Sinta ya sudah Sinta ya, terakhir Sinta enggak apa-apa ya. Atau skripsi ini udah dijurnalkan, jadi bukan kalau ini kan dalam bentuk repositori itu biasanya masih dalam bentuk skripsi ya, jadi bukan jurnal. Default itu berarti bawaannya dari software. Ketika kita memasukkan klik file itu kan dia otomatis ini ya artikel ya, jurnal artikel ya, itu default atau bawaan. Kadang kalau kita memasukkan secara ini kan apa misalkan dari internet ini kan harus dirubah gitu ya ini ya. Atau misalkan buku gitu ya kita harus berubah ini ya. Tapi harus kita cek apakah dia buku atau jurnal. Kalau jurnal ya berarti pastikan ini di jurnal artikel buku ya buku gitu ya. Kemudian kita menambahkan dengan sekarang site web, tadi sudah ya site web. Kemudian pakai web importer. Nah, itu kalau kita punya web importer ini ya. Nah, setiap kita menggunakan web importer, kita harus login ya. Pasti akan ditanyakan loginnya gitu ya. Nah, kalau berhasil kan baru nanti akan muncul citasi web importernya. Jadi di web importer juga bisa secara langsung kita masukkan. Nah, ini kalau internetnya nggak bagus, agak lama ya. Agak karena dia koneksinya. Nah, ini yang versi online biasanya ini karena butuh sambungan internet terus ya. Secara otomatis di web Mendeley yang web importer kita bisa langsung misalkan apa nih ya. Tadi kan kita judulnya mencarinya kan nih ya pengaruh word of mouth ya terhadap penjual. Maka di web importernya juga akan muncul judul-judul yang kita cari. Nah, kalau kita sesuai misalkan di sini sudah ada view-view PDF ini berarti sudah apa kita dapatkan gratis gitu ya atau free ya. Nah, kita tinggal ini aja. Tinggal misalkan mau semuanya diambil atau bisa pilih yang ada 10 ya. 10 referensi yang apa yang sesuai gitu ya. Misalkan ya. Jadi akan muncul di sini. Kalau misalkan belum kita masukkan, kita bisa langsung masukkan dari sini web importer. Nah, ini ada web page ya, misalkan. Nah, ini kan tidak ada ya. Kita juga bisa masukkan, kita klik gitu ya. Add ke library gitu ya. Add misalkan ya, ke library-nya kita. Kemudian mana lagi yang kita mau add? Ya, ya sesuaikan ya. Misalnya ini kita add. Nah, ini web importer ya, dari web importer. Kemudian nah, kita cek library. Nah, di Mendeley-nya. Nah, dia akan masuk yang online karena saya punya 2 tadi ya. Ada yang online, ada yang versi desktop ya. Jadi secara otomatis juga akan muncul di yang versi online. Tapi ini harus kita sinkronkan. Kalau ini yang offline ya, offline.
Makanya kita harus selalu apa sinkronkan dengan ini ya, sinkronisasi. Tujuannya apa? Tujuannya antara yang kita simpan ke dalam tadi melalui web importer dengan yang kita masukkan secara manual di sini itu bisa terkonek. Ya, jadi harus selalu disinkronkan. Bisa jadi ada tambahan, bisa jadi ada yang kita hapus di sini gitu ya. Nah, itu bisa sinkron. Sekarang berarti dengan manual ya. Nah, kalau kita tidak punya, misalkan buku, tidak ada filenya, maka kita bisa masukkan secara manual. Dari sini ya, file, add, manual entry. Ya, untuk apa? Misalkan tadi di web, ya, di web. Atau misalkan kita buku, ya, buku Imam Ghazali kan tidak punya ini ya, file booknya ya, misalkan. Judulnya kan analisis multivariate dengan menggunakan SPSS misalkan ya. Penulisnya siapa? Autornya adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ghazali ya. Bentar ya. Tahunnya misalkan 2021. Halamannya halamannya misalkan 350 ya, contoh aja ya. Nah, kalau buku yang penting ini judul, penulis, tahun, halaman sama penerbitnya di mana? Misalkan Semarang. Semarang. Edisi kalau ada misalkan edisi 8 ya. Editornya siapa? Ada enggak? Kalau enggak ada ya kosong ya. Penerbitnya siapa? Oh, Badan Penerbit Undip misalkan. URL-nya kalau ada, ISBN-nya kalau ada gitu ya. Kalau enggak ada ya cukup ini aja kalau buku ya. Sehingga di sini nanti buku gitu ya. Kemudian tadi yang kita sudah masukkan dari web importer itu belum masuk ke sini karena dia masuknya yang ke anu ya secara umum ya. Kalau belum masuk untuk yang online, nah kita bisa pilih dulu ya file yang belum masuk tadi, kemudian pilih organize, kemudian add to collection, kemudian masukkan ke pelatihan tadi ya, ke latihan di sini ya. Nah, ini kalau belum masuk. Karena kalau tadi kita sudah masuk ya secara otomatis sudah masuk di sini tadi yang manual ya. Kemudian contoh lain misalkan, kalau misalkan web ya kita berarti manual, misalkan ya web, misalkan dari web page atau working paper atau web. Nah, web judulnya apa? Misalkan cari aja berita tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalkan kita mau mensitasi ya, web misalkan. Nah, ini ada detik.com misalkan ya. Nah, ini kan web ini ya. Berarti kita memasukkannya kan manual ya. Maka kita kan memasukkannya manual. Berarti kan ini judulnya misalkan ya, mewaspadai sinyal perlambatan ekonomi ya. Ini berarti web page, titelnya tadi yang kita sudah buat ya. Sorry, yang kita copy. Kita copy adalah ini ya. Kemudian autornya itu biasanya di berita itu kadang ada namanya ini ya, Yuda Perdana ini ya. Ini adalah eh, ininya ya, autornya. Kita ketikkan di sini. Yuda Pradana. Pradana. Nah, publicationnya tahunnya tahun tadi 2025 ya, 2025. Publikasinya apa tadi di Detik Detik News ya. Halamannya apa? Halaman itu mungkin bisa diambil dari sini di kolom ya. Kemudian URL-nya kalau ada, terus data aksesnya kapan? Oh, tanggal 2 Mei 2025. URL-nya kita bisa kopikan juga di sini. URL ya, ini URL-nya kita kopikan. Nah, ini berarti kan web ya. Nah, ini berbasis web. Oh, salah ya. Penulisannya harusnya pakai angka gini ya. 25 di aksesnya gitu ya. Nah, ini kalau web ya. Ada juga misalkan apa broadcast, tesis juga bisa ya. Atau newspaper, magazine, artikel gitu ya. Atau generik, generik kita umum. Jadi kita nggak tahu itu
buku atau apa gitu ya, nggak tahu, maka kita bisa masukkan generik ya. Ada proceedingnya. Misalkan kita masukkan proceedingnya, add-nya, manual ya. Kemudian pilih yang proceeding, conference proceeding. Nanti judul artikelnya apa, penulisnya siapa, terus proceedingnya kan biasanya ada judul ya, judul proceedingnya apa. Misalnya The Baby ya, atau Business Economic International Conference ya, misalkan ya. Tahun 2025, halaman berapa gitu ya. Tahu editor dan seterusnya ya, publishernya siapa. Nah, ini untuk yang proceeding ya, kalau ada ya. Misalnya cari proceeding ya. Proceeding. Proceeding internasional ya. Proceeding kadang ada ya. Internasional. Proceeding seminar internasional. Misalkan kita bisa, nah ini ya. Ini ada nih proceeding. Icon Bid 2004 misalkan. Nah, ini kan juga bisa di-download nih filenya. Misalkan kita kadang ada ya ininya. Dokumen abstrak. Bentar. Mana nih? Kadang ada full papernya gitu ya. Full paper proceedingnya gitu ya. Ini juga kita bisa masukkan. Hmm. Nah ini kan judul. Ya, kan berarti kita bisa masukkan manual di file, add, entry manual, proceeding. Nah, judulnya apa? Ya, kalau misalkan artikel pertama ya. Nah, ini ya, the impact of, nah, ini misalkan nih. Nah, ini kita bisa masukkan di sini. The impact, penulisnya, penulisnya adalah Muhammad Sahrudin ini ya. Ini, enter. Terus proceeding title ya, proceeding titelnya kan jadi di awal ini ikon bid ya, atau internasional, nah, Internet Conference on Digital atau ikon bid ya, ikon bid 2024 gitu ya, misalkan. Judulnya apa? Misalkan ya, ikon bid. Ya, tadi bisa ditulis ya lengkapnya. Itu lengkapnya ya, judul proceedingnya apa tadi ya. Judulnya lengkapnya kan ini ya, International Conference on Digital Business Innovation and Technology Management. Ya. Tahun 2025 misalkan ya, sorry 2024 ya. Halaman, halamannya halaman berapa sampai berapa lah tadi tergantung nanti artikel kita itu di halaman berapa gitu ya. Kalau ini misalkan di halaman 8, halaman sampai 8 sampai berapa gitu ya. Kalau ada artikel lengkapnya ya ditulis saja sampai halaman 8 sampai berapa, misalkan sampai 20 gitu ya. Yang lain, nah ini tinggal di, ini kan biasanya ada ya ininya ya, di kata pengantarnya. Di mana ini? International Conference on Business and Technology Management 2004 Universitas Negeri Surabaya. Oh berarti Surabaya ya. Indonesia, Surabaya. Berarti sini lokasinya adalah Surabaya. Surabaya. Terus nanti ada editor. Biasanya ada ya editornya ya. Editornya siapa ya? Kadang di sini ada nama-nama lengkap. Ada yang editornya biasanya ini. Keynote speech, speaker. Oh, ini speaker semua ya. Nah, nanti biasanya ada editornya. Kalau ada, ya dituliskan ya, editor, publishernya, misalnya UNESA, atau dia mana gitu ya. Kemudian di save. Ini kalau proceeding ya, config. Nah, nama proceedingnya apa nanti ya. Dan dia di sini tertulisnya conference proceeding gitu ya. Kalau yang versi online kan berbeda ya. Tapi cara nambah nambah ininya sama ya.
add reference, import, apa import file, apa import folder sama nih ya. Atau import library atau add manual. Ini juga ada manual juga gitu ya. Add manual tinggal kita mau apa ya. Misalnya kita berarti masuk dulu misalkan tadi ke latihan. Kita mau menambahkan publikasinya. Add reference. Misalkan dengan import tadi RIS. Ya kita misalkan download RIS lagi ya. Kita set aja 6 ya. Kita cobakan yang ke-6 di Mendeley Online. Port library ya. RIS tadi 6. Yang ke-6 kan belum masuk ya. Kita tambahkan. Kalau di sini belum masuk, maka kita bisa cek di recent edit ya. Recent editnya tadi apa? Ini ya, empirical factor influencing the intention use mobile payment misalkan. Ini tadi yang kita baru masukkan gitu ya. Maka kita bisa klik sini yang belum masuk misalkan, kemudian pilih organize, add collection ke latihan ya tadi ya ini ya ke sini. Klik, kemudian klik add dan kita kembali lagi ke latihan. Enggak, sudah masuk belum gitu ya. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi kalau online ya mau tidak mau gitu tadi ya. Dia kadang masuk kadang di luar gitu ya. Bagaimana cara memverifikasinya? Kalau database kita itu sudah masukkan misalkan tadi ya, maka selanjutnya adalah kita membuat citasinya ya. Jadi kan kita harus punya database ini misalkan. Nah, tinggal kita buka misalkan terkait dengan pengaruh harga personal selling ya terhadap penjualan misalkan atau ini ya. Nah, tinggal kita mencari apa yang mau kita citasi gitu ya. Misalkan di sini mengatakan bahwa kebijakan harga merupakan salah satu variabel yang dapat menilai penjualan kendaraan bermotor ya. Ini kan kita bisa citasi ya. Kita bisa pindahkan, kita tuliskan di sini misalkan salah satu, kalau aslinya kan ini ya. Jadi memang kita harus parafrase dulu. Misalkan ini kebijakan harga adalah salah satu variabel yang dapat menilai penjualan kendaraan bermotor. Kita bisa rubah menjadi salah satu variabel yang dapat meningkatkan penjualan sepeda motor adalah atau kendaraan atau kendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor, bermotor adalah kebijakan harga misalnya. Mensitasi dari mana? Ini kan asli ya. Ini yang atas itu asli, kalimat asli. Nah, misalkan ya, ini kalimat yang sudah diparafrase misalkan ya. Nah, letakkan kursor di mana kita akan melakukan citasi. Misalkan ini citasi belakang ya, di akhir kalimat ya. Maka letakkan di sini, kemudian klik reference, kemudian klik ini, insert citation, kemudian klik go to Mendeley. Nah, tadi mensitasi punyanya siapa? Ini punyanya Bakti ya. Bakti ini ya berarti ya, Bakti yang paling bawah ya. Nah, kita klik site ini, secara otomatis kan akan muncul di sini. Ini ya, misalkan. Kan Bakti et al ya, karena penerusnya lebih dari dua, secara otomatis dia akan berubah seperti ini. Ya, secara otomatis ya. Kita bisa rubah juga, kita mau pakai Vancouver lagi ya. Secara otomatis kan dia akan ganti ya. Tapi ini yang offline. Kalau online nggak bisa. Ya, saya nyoba kok belum bisa ya. Versi yang kemarin ya. Kalau ini kan bisa nih ya. Ini kan yang offline. Ini kita bisa rubah-rubah ke dalam bentuk atau style yang apa yang sesuai kita inginkan gitu ya. Kalau misalkan kita pakai apa dulu deh gitu ya. Nah ini. Kemudian misalkan kita mau citasi lagi. Misalkan dari ini Andika. Andika kita buka dulu Andika. Andika kita mensitasi apa? Bahwa hasilnya misalkan ya penelitiannya si Andika hasilnya apa? Ambil aja kesimpulan ya atau di ini. Oh ternyata misalkan nih word of mouth berpengaruh terhadap keputusan. Ini ya. Berarti kita bisa kopikan di sini hasil penelitian, hasil penelitian kan atau menyimpulkan bahwa word of mouth berpengaruh positif atau positif terhadap keputusan pembelian ya. Nah, ini kan di awal nih kita pilih klik citasi insert citation
Kemudian Andika ini kita cite. Ini yang dikurung kan berarti harusnya tahun ya. Maka kita pilih, ini kita bisa edit. Klik aja di kursor ini ya. Kita klik, kita klik kurung tahunnya. Kemudian tahun yang depan kita hapus. Maka kita klik keep manual edit. Kemudian kita bisa juga siapa dan siapa yang hasilnya sama gitu ya. Misalkan dengan penelitian Yulinda ya. Ya berarti kita citasi aja Yulinda. Ini contoh saja ya. Nambahkan ya. Kan misalkan punyanya Andika dan juga ini juga ada ya. Misalkan ya Yulinda. Tinggal kita insert aja lagi. Terus sama kayak tadi misalkan ya. Ini dan kemudian kita pindahkan ininya kurungnya ke tahun. Jadi yang dikurung adalah tahunnya saja gitu ya. Nah, ini ya, keep manual edit. Promosi penjualan terhadap keputusan. Nah, ini punyanya kita bisa tambahkan juga. Sedangkan misalkan ya, ini yang ngarang aja ya. Sedangkan penelitian menyimpulkan atau menemukan bahwa misalkan tadi WOM atau WOM promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian misalnya. Nah, ini tadi reference, insert, ini ya tadi ya. Ini juga sama ya. 2003, ini yang dikurung, kemudian ini yang kita kurung depannya kita hapus ya. Sehingga seperti ini sama ya. Keep manual edit. Terus misalkan ada lagi ya citasi, insert, go to Mendeley, punyanya siapa? Misalkan Ghazali gitu ya. Misalkan menurut Ghazali, sampel sampel adalah sebagian dari populasi misalkan ya. Misalkan ini contoh saja, ini juga sama ya yang kita beri kurung tahunnya karena ini di awal kalimat ya di awal kalimat. Kalau akhir tadi ada yang di akhir ya. Nah ini kan yang di akhir kalimat ini, maka dikurung semua kalau di akhir. Tapi kalau di awal ini hasil penelitian Andika menurut, nah ini kan di tengah di awal ya, berarti kita yang dikurang adalah hanya tahunnya saja, seperti ini. Nah ini mensitasi. Kemudian referensi ya, letakkan di bawah atau kursornya di paling terakhir referensi ya, atau daftar pustaka ya. Nah seperti ini baru kita insert bibliografinya. Secara otomatis ini akan muncul di sini. Nah, kita pastikan ya, jadi jangan dibiarkan juga, biar rajin ya, biar rajin apa? Ini hurufnya apa sih ya? Nah, hurufnya kan misalnya belum sesuai, aptos ya, harusnya apa? Kan time news ya. Kita cari time news dulu ya, sesuaikan time news Roman itu ya. Nah, ini tuh 12 sudah 12 ya. Kemudian nih, rata kanan kiri ya, dipastikan ya. Kemudian untuk merapikan lagi kita klik line spacingnya kita sesuaikan 6 biasanya ya 6 6 bawahnya 0 ya ini ya. Nah, untuk merapikan lagi ini kan panjang nih ya atau kadang ini double. Ini salah satu kita bisa hapus. Ini kan double nih. Nah ini kan bisa kita hapus ya. Ini misalkan di sini ini double kita hapus saja di sini. Nah terus ini kan lebar-lebar. Ini juga kita bisa atur ya. Misalkan begini. Nah, gitu ya. Atau kok masih lebar, kita tambah lagi spasi. Nah, dia akan jadi kan rapi gitu ya. Contoh ini merapikan. Nah, kalau sudah muncul begini, secara otomatis kalau kita nambah citasi lagi, itu aja akan langsung ya di bawahnya ya, atau mengisi langsung. Misalkan insert, go to Mendeley, kita insert siapa nih, Made ya. Nah, secara otomatis dia nanti Made akan muncul di sini. Nah, ini Made ya. Cuman nanti ini formatnya akan kembali awal ya. Maka dipastikan kalau mau merapikan setelah seluruh citasi selesai. Ya, seluruh misal jurnal sudah selesai lah baru. Karena kalau tidak ini kan kembali lagi nih ya. Nah, karena masih terhubung. Kita tambah lagi dia akan anu lagi ya, misal go Mendeley misalkan tambah Prada ya. Secara otomatis dia akan muncul di bawahnya di sini ya. Prada ini ya.
sesuai urutan abjad. Tambah lagi misalnya, sorry, tambah lagi misalnya siapa? Insert citation. Nah, dia otomatis akan muncul terus ya. Jadi kalau sudah ada referensinya dan sudah muncul begini, secara otomatis ketika kita nambah otomatis juga. Jadi eh, apa ya, tidak capek-capek mengulang. Cuman kita nanti kalau sudah baru kita tata kayak tadi ya, kita cek hurufnya benar apa enggak. Misalkan fontnya, fontnya kok belum benar, kita rubah dulu. Time News Roman, ya, kemudian tata kanan kiri, kemudian pastikan line spacingnya adalah 6 ya, 6 sama 0 ini. Nah, kemudian tadi yang belum rapi, ini kan belum rapi. Ini kita bisa hapus satu website atau alamat ininya, kemudian kita rapikan begini. Nah, gitu ya. Kalau gini kan jadi rapi itu kan dilihat enak gitu. Nah, gini. Itu ya. Jadi kita boleh. Nah, ini kalau udah selesai ya, jadi pastikan udah selesai semua, baru kita ini kan ya. Atau kalau nanti misalkan nambah-nambah lagi ya otomatis ininya juga akan berubah ya. Berarti kita ini ulang ya, kita regenerate ulang ya. Misalnya nambah apa, kita regenerate ulang, ada perubahan, ada yang dikurangi atau tidak ya, berarti kita ini ya, atau dicek aja ya kembali. Itu ya. Kalau sudah oke ya, ini kan udah jadi rapi nanti ya, ini kan, nah kan sudah rajin ini ya, nggak mencar-mencar. Nah, terus kalau misalnya tulisannya ini masih huruf besar semua, ya huruf besar judulnya, kita ngerubahnya apa? Ngerubahnya di sini. Nah, tadi ya di apa detailnya ya. Nah, di sini kita harus rubah dulu. Ya, ini misalkan produk R gitu ya. Pastikan dicek gitu ya. Terus kalau yang mendelay online ya, kalau tadi kan yang ini ya, manual ya ini ya. Kalau online bagaimana? Online ya sebenarnya sama ya, sama saja. Ini beda ya, mana ini? Nah, membatasi kalau online, di online harus dipastikan dari awal itu kita akan menggunakan yang style yang mana. Apakah style yang apa ataukah style yang tadi ya, apa style yang Vancouver atau apa ya? Ini kan macam-macam tadi stylenya ya. Kalau di kampus kita di Universitas BPD, stylenya pakainya apa ya? Atau eh, yang ini ya, American Psychological Association Seven Seven Edition ya. Boleh Seven, boleh yang ini yang bawah. Sama sih ya, tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Yang penting rajin rapi sudah itu ya. Itu ya. Kemudian untuk yang tadi yang versi online belum ya. Nah, yang versi online ini misalkan di versi online nanti tampilannya kan seperti ini. Ya, nah ini sebenarnya tidak jauh berbeda kan? Nah, jangan lupa juga selalu disinkronisasi gitu ya. Dan kalau online ya kita mau tidak mau harus terkoneksi dengan online ya atau internet ya. Kemudian di sini juga perbaikannya juga di sini ya di sebelah kanan. Misalnya buku apa ini tadi Bakti Uman sudah benar apa belum? Kalau belum ya kita harus betulkan ya isu nomor satu. Kalau ini lebih detail lagi malah ada bulan, tapi tidak perlu ya. Kalau jurnal itu yang penting kan judul jurnal, nama jurnal, nama penulis, ya, nomor halaman. Ya, itu yang penting ya. Kemudian bagaimana cara mensitasinya kalau online hampir mirip sama ya, cuman kita misalkan buka yang baru aja dulu biar berbeda ya. Ini ada Mendeley yang online ya, versi online. Karena saya punya dua atau saya install dua-duanya gitu ya. Misalkan sama kayak tadi, berarti klik Site Mendeley, kemudian nanti login dulu. Nah, ini kan mau ditanya. Nah, ini nyambungnya ini yang tergantung ini ya sama apa ini juga kecepatan ya. Kecepatan internet ya. Kalau internetnya kurang bagus ya nanti ini lama sekali gitu ya. Dan kadang tidak bisa apa membuka klik Mendeley site dan kita masuk nanti akan ada beberapa referensi yang kita bisa pilih. Misalkan tadi kan ada di pelatihan ya, maka kita buka di latihan ini ya. Di latihan dulu kita buka.
Nah, kemudian nanti kan ada ini file-filenya ini. Nah, baru kita citasi, misalkan sama tadi ya. Kita ini kan saja, misalkan menurut Bakti, menurut apa, WOM itu berpengaruh terhadap misalkan ya penjualan. Nah, tinggal kita masukkan siapa tadi? Bakti ya. Insert citation. Oh, misalkan nambah lagi. Ini misalkan nambah lagi ya. Misalkan ada 2 atau 3 misalkan ya. Misalkan menurut Bakti dan ya, bisa kita rubah ini. Yang dikurung adalah tahun ya. Misalnya gini ya. Kita rubah dulu tahun. Berarti ini dan ya. Berarti di sini kan dan misalkan ya. Dan nanti akan ada muncul ya di sini ya. Nah, kan menurut Bakti dan Made et al. Misalkan ya, WOM berpengaruh terhadap penjualan. Ini contoh ya, mungkin isinya nggak sama. Kemudian kita juga misalkan menuliskan atau di akhir ya, hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa harga berpengaruh positif terhadap penjualan produk fashion, misalkan ya, produk fashion. Nah, ini yang di akhir. Misalkan ada beberapa, kita bisa nambahkan yang tadi ya. Misalkan ada 3 atau 2, misalkan ya. Ada 3 citasi secara bersamaan, kita bisa insert citasi bersamaan. Jadi seperti ini. Amin, Jonathan, Revani et al. Dan bisa juga misalkan kualitas produk, misalnya kualitas produk berpengaruh terhadap. Nah, misalkan ya keputusan pembelian. Ini menurut siapa ya? Ini kalau di belakang ya kita langsung insert aja gitu ya. Ini online ya. Kemudian referensinya bisa mencari di sini ya. Insert bibliografi. Insert bibliografi continue. Your bibliography will be insert at your cursor location. Oke. Ini kalau yang online ya. Ini sama juga nanti disesuaikan gitu ya. Sama kayak tadi acaranya ya disesuaikan bener enggak ini hurufnya ternyata salah ya. Ganti Times Roman. Kemudian ini juga sama kita apa rata kiri kanannya gitu ya. Disesuaikan. Terus jangan lupa untuk selalu melakukan ini ya sinkronisasi ya. Itu penting karena sinkronisasi itu berarti kalau kita nambah secara manual itu akan diupload ke sana ya, ke tadi tersedia 2 giga di Elsevier. Kemudian tipsnya bagaimana menghindari plagiarisme. Untuk menghindari tadi caranya ya, kita harus selalu melakukan parafrase. Grafik, gambar, dan sumber lain itu diberi sumber ya. Kemudian kalau mengutip lengkap ya, sama sekali tidak dirubah ya kita beri namanya ini tanda kutip ya, apostrof. Atau yang paling aman ini ya, diparafrase kayak tadi ya, yang saya contohkan itu diparafrasekan. Teknik parafrase macam-macam. Sekarang udah banyak ini ya, software ya untuk parafrase. Tinggal ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Ini contoh parafrase yang lebih panjang ya. Kalau tadi yang saya contohkan di atas itu kan sedikit ya. Nah, lebih panjang ini. Jadi bisa apa artinya sama tapi kalimatnya berbeda. Intinya sama tapi kalimatnya berbeda. Nah, kemudian situs referensi yang gratis dari mana saja ada Google Scholar, DOAJ, Jurnal LIPI. Ya, yang paling banyak Google Scholar ya, yang paling mudah diakses dan apa gampang ya Google Scholar ya. Tinggal tadi kayak tadi sama. Tapi kalau mau mencari tempat lain boleh ada DOAJ, ada Jurnal LIPI, ada e-resources Perpusnas, ada ID portal Garuda ORG, ada dan lain-lain ya. Kemudian kalau Science Direct ini ada yang open access itu yang free, tapi ada campur juga ya, ada yang berbayar. Kalau berbayar itu biasanya muncul ininya aja abstrak. Nah itu boleh juga dipakai ya. Kita masukkan tadi sama dengan citasi, nanti kita ya, menemukan ininya. Nama jurnal dan abstrak. Di abstrak kan biasanya sudah mengandung hasil ya. Ada teknik analisnya, ada hasilnya gitu ya. Kita bisa citasi langsung. Jadi nggak perlu download.
ya, tidak perlu download kalau memang berbayar gitu ya. Gitu ya. Saya rasa sini untuk RMP atau Balance Manager Program dengan menggunakan Mendeley.